Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir bersekutu di tempat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus membimbing setiap hati yang ada di dalam tempat ini, agar kami dengan setia hati, dengan tenang hati, kami mendengarkan sabda-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang pertobatan yang sejati. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kisah Zakheus ketika mengalami sebuah pertobatan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa kini ada banyak orang Kristen yang berkata bahwa hidupnya atau ia telah bertobat. Ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di ruangan ini, apakah Bapak Ibu, apakah saudara-saudari sudah bertobat? Pastilah dengan percaya diri Bapak Ibu juga berkata bahwa saya sudah bertobat, saya sudah mengenal Yesus. Bapak Ibu, tidak salah kita mengatakan bahwa kita telah mengenal pribadi Yesus. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muncullah pertanyaan, sungguhkah kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh? Benarkah kita telah mengenal pribadi Yesus? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertobat itu bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi lebih daripada itu harus dibuktikan oleh tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Harus ada buah wujud yang terlihat. Oleh sebab itu, kita belajar dari kehidupan Zakheus. Bagaimana ketika Zakheus mengalami pertobatan yang sejati. Agar kita mengalami pertobatan yang sejati, kita harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang Zakheus lakukan. Yang pertama ialah mau mengenal pribadi Yesus. Ini kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Suatu kali Zakheus, pemungut cukai, mendengar berita bahwa Yesus berkunjung ke Yerikho. Lalu karena Zakheus ini sudah mendengar hal itu, dia penasaran. Dia juga ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Lalu dia buru-buru lari, dia melewati kerumunan orang banyak sampai dia memanjat sebuah pohon hanya untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Berarti ada kemauan di dalam diri Zakheus untuk mau mengenal seperti apakah pribadi Yesus itu. Oleh sebab itu ia berusaha. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada suatu tindakan untuk melihat, untuk mengenal pribadi Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Zakheus. Nah, melihat di sini berarti dalam bahasa Yunani-nya eido. Eido artinya berarti
mengetahui, mengenal. Berarti Zakheus ingin mengetahui, ingin mengenal pribadi Yesus. Bukan hanya sekedar mengenal, ingin mengarahkan mata, pikiran dan perhatian pada pribadi Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Zakheus. Sama dengan melihat dalam KBBI juga, memperhatikan, mengamati. Zakheus melakukan hal demikian hanya untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Dia mengamati lebih dekat lagi. Nah, ini tindakan yang dilakukan oleh Zakheus ini. Dari sinilah awal mula Zakheus mengalami pertobatan yang sejati. Walaupun Zakheus seorang pemungut cukai, pada zaman itu pemungut cukai dipandang sebagai pekerjaan yang rendah. Bukan karena pekerjaannya, tapi Zakheus adalah orang yang pandai menipu. Dia sebagai kepala pemungut cukai mengambil pajak kepada bangsanya, lalu dikasih ke pemerintahan Romawi. Zakheus sendiri adalah berasal dari bangsa Yahudi. Karena itu nama Zakheus itu dari nama Ibrani dan Arab, Zakai, bentuk singkat dari Zakaria. Tetapi ia bekerja di bawah pemerintahan Romawi, karena bangsa Yahudi pada saat itu juga di bawah kuasa pemerintahan Romawi. Lalu orang-orang Yahudi menganggap dia sebagai pengkhianat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi Zakheus pada saat itu menunjukkan satu tekad bahwa ia benar-benar ingin mengenal Yesus, bahwa ia benar-benar ingin merubah hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Zakheus tidak berhenti. Zakheus tidak terhalang oleh pandangan orang, tetapi ia melihat kepada Yesus. Ini sama seperti seorang pria atau seorang pemuda yang mengenal cintanya pada seorang wanita. Ketika ia sudah melihat wanita itu dari jauh, ia berusaha untuk melihatnya lebih dekat lagi. Supaya apa? Supaya ia mengenal pribadi sang pujaan hatinya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Zakheus. Awal mula ia berusaha mengenal pribadi Yesus, ia mengalami pertobatan yang sejati. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita mengalami pertobatan yang sejati ialah kita harus mau menerima Yesus di dalam hati. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tindakan Zakheus yang berusaha mengenal Tuhan Yesus, yang berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, sebenarnya Yesus sudah tahu. Tapi ketika Yesus melihat Zakheus di atas pohon, Yesus pun berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, saya ingin menumpang di rumahmu." Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, walaupun Zakheus orang berdosa, tetapi Yesus tidak memandang latar belakang hidup Zakheus, melainkan Yesus mau masuk ke dalam rumah Zakheus. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, Zakheus menerima Yesus ke dalam rumahnya dengan sukacita. Ini berarti bahwa menerima di dalam bahasa aslinya hupodechomai. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan Zakheus menerima Yesus ini adalah bukan hanya sekedar tindakan yang otomatis ada, tetapi inilah yang disebut dengan aorist imperatif. Ini satu bentuk perintah, baik itu di dalam diri kita saat ini. Ini satu perintah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kalau kita ingin mengalami pertobatan yang sejati, kita pun harus menerima Yesus masuk ke dalam hati kita. Sama seperti Zakheus, ia menerima Tuhan Yesus masuk ke rumahnya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, menerima berarti menyambut, menerima berarti menyetujui, mengizinkan, mendapatkan. Nah, Zakheus ingin mendapatkan Yesus, ingin menyetujui, ingin mengizinkan pribadi Yesus itu masuk ke dalam rumahnya. Kita saat ini yang ingin mengalami pertobatan yang sejati
Mari kita periksa hati kita. Sudahkah kita mengizinkan pribadi Yesus itu masuk ke dalam hati kita? Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita introspeksi diri. Mari kita menyadari hal ini. Yang ketiga, jika kita ingin mengalami pertobatan yang sejati, kita harus mau mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, sama seperti Zakheus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tindakannya yang tidak berhenti hanya pada pengenalan pada Yesus, hanya pada pengakuan bahwa percaya kepada Yesus. Lebih daripada itu, ketika ia berhadapan dengan Yesus dan Tuhan Yesus di hadapannya, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Zakheus tidak berhenti hanya pada sebuah pengenalan, hanya sebuah perkataan, pengakuan bahwa dia telah mengenal Yesus. Tetapi lebih daripada itu, ia menunjukkan melalui tindakan hidupnya. Ia langsung bertobat, berubah, berbalik dari kehidupannya yang lama ke kehidupannya yang baru. Dia mengembalikan 4 kali lipat dari yang telah ia tipu. Bahkan ia berkata, dia memberikan yang ia miliki kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini adalah buah daripada pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu camkanlah hal ini. Tuhan itu membenci dosa tetapi mengasihi orang yang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau merasa bahwa saat ini engkau sedang berdosa, engkau tidak layak di hadapan Tuhan, engkau telah melakukan dosa yang besar, tetapi ingat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Walaupun ia membenci dosamu, tapi ia ingin engkau datang kepadanya, mengenal dia dan menerima dia di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini yang telah memberikan kami kekuatan yang baru. Bagaimana ketika Zakheus mengenal Engkau, ingin mengalami pertobatan yang sejati, dan dia bukan hanya sekedar mengenal, melainkan ia juga menunjukkan dari sikap, tindakan pertobatannya dengan memberikan segala yang ia miliki kepada orang-orang yang miskin dan mengembalikan segala yang telah ia tipu kepada orang-orang miskin, dan ia mengembalikan 4 kali lipat. Biarlah Tuhan kami memiliki hati seperti Zakheus, agar kami mengalami perubahan dalam hidup kami, meninggalkan perbuatan kami yang lama, sehingga kami melakukan sifat kehidupan yang baru yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin.